Setelah menempuh perjalanan panjang, John pun pada akhirnya tiba di Meksiko. Ia disambut oleh sahabatnya bernama Paul Rayburn, di mana setelah mengobrol membahas kisah di masa lalu, John segera mengutarakan maksud dan tujuannya yang saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan. Namun sangat disayangkan, Paul belum memiliki informasi apapun seputar pekerjaan yang cocok dengan latar belakang John, sehingga ia hanya bisa berjanji jika nanti ada informasi, ia akan segera memberitahu John tentang hal itu. Perlu diketahui bahwa John ini adalah seorang mantan anggota pasukan khusus terbaik Amerika Serikat. Ia pernah ditugaskan melakukan misi kontraterorisme, penyelamatan sandera, bahkan juga sempat ditugaskan ke zona berbahaya, seperti melacak dan menghabisi target penting, yaitu seorang pemimpin tertinggi dari sebuah kelompok sindikat kejahatan. Bisa diambil kesimpulan bahwa John ini bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki kemampuan dan kelebihan di atas rata-rata, meskipun pada akhirnya ia memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. How long you staying? I don't know, I just, want to see you, Ray. See how you doing. Came by on impulse. Sementara itu berlokasi di dalam sebuah restoran mewah, terlihat seorang pengusaha otomotif kaya raya bernama Samuel Ramos, di mana keberadaannya cukup berpengaruh dalam sektor pertumbuhan ekonomi bisnis di Meksiko. Di momen ini Ramos terlihat sedang mengobrol dengan pengacara pribadinya bernama Jordan Calvus, di mana mereka berdua membahas seputar maraknya aksi penculikan di Meksiko yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Meksiko merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di muka bumi, di mana aksi penculikan, transaksi narkoba, bahkan juga pembunuhan merupakan hal yang sangat biasa terjadi di sana. Dalam percakapan ini bisa diambil kesimpulan bahwa Ramos sedang mencari seorang bodyguard demi keamanan putri kecilnya, sehingga ia meminta Calvus sang pengacara untuk membantunya mencari orang untuk menjaga putrinya itu. We're not looking for a goddamn Superman here, right? Get someone cheap. That's like that's hard to find. Mendengar hal itu, sang pengacara yang kebetulan kenal dengan Paul Rayburn, saat itu juga ia dengan segera menghubungi Paul, meminta bantuannya mencari seorang bodyguard yang memiliki segudang pengalaman, yang tentunya untuk menjaga anak dari salah seorang kliennya, seorang pengusaha kaya raya, yaitu Ramos. Seperti pepatah mengatakan, pucuk dicinta ulam pun tiba. Secara kebetulan, Paul yang saat ini masih bersama John, saat itu juga memberikan kabar baik mengenai lowongan pekerjaan itu. That's right, a bodyguard. Your Spanish is good enough. Yeah? Think they'd hire a drunk, a has-been? You do your best. They're not going to be paying you enough to perform miracles. At half speed, you're pretty damn good. Take a job, Chris. Then decide if you want to stick around or not. Singkat cerita, setelah John dipertemukan dengan Ramos yang baru saja melihat berkas milik John, tampaknya sangat terkesan setelah mengetahui bahwa John memiliki pengalaman yang sangat panjang di bidang militer, meskipun sempat mempertimbangkan kebiasaan buruk John yang diketahui adalah seorang alkoholik. 16 years of military experience, extensive counter-terrorism work. No one is to know about your drinking. That includes my wife. Singkat cerita, setelah Ramos merasa yakin bahwa John adalah orang yang tepat untuk menjaga putrinya, ia pun membawa John ke rumahnya untuk kemudian memperkenalkan John kepada istrinya yang bernama Lisa. My wife Lisa, this is John Chris. Di saat mengobrol sembari melihat berkas milik John yang berisikan segudang pengalaman, saat itu juga Lisa langsung tertarik dengan sosok pria berkulit hitam tersebut. Bahkan dari sekian kandidat yang sudah diwawancara sebelumnya, Lisa merasa bahwa John adalah satu-satunya orang yang tepat untuk dijadikan suami. Maksud saya pengawal putrinya. Tak berapa lama muncullah putri sematawayang Ramos dan Lisa, seorang gadis kecil yang cantik berumur 8 tahun bernama Lupita, gadis periang yang santun, cerdas, dan sangat manja. Buenas tardes, señor Chrissy. Mucho gusto en conocer. It's a language, honey. Do you want to show Mr. Crazy to his room? This way, Mr. Chrissy. Thank you. Hola, Bruno. Buenas tardes. That's Bruno the gardener. And that's Maria the cook. Hola, Maria. Hola, Pita. I think it's nice that he's an American. You've got a TV and a CD player. What kind of music do you like, Mr. Creasy? I don't know. Have you protected a lot of children before, Mr. Creasy? Creasy, you can call me Creasy. And no, you're the first. Creasy? Why Creasy? Pertemuan singkat itu tidak membutuhkan waktu lama buat Lupita untuk mengenal sosok John. Layaknya seorang gadis kecil yang baru saja mendapatkan teman baru,
Lupita terlihat merasa nyaman dan menyukai sosok John yang notabene adalah seorang pria yang baru saja memasuki kehidupan barunya. Kebahagiaan gadis kecil ini pun ia curahkan kepada sang ibu, di mana ia mengatakan bahwa dia melihat ketulusan dalam diri John, namun juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam di balik ketulusan pria tersebut. Is he sad? I think, or something. Come here, honey. Di keesokan harinya John memulai pekerjaan di hari pertamanya. Ia mengantar Lupita ke sekolah, memperlihatkan loyalitasnya yang berusaha tetap fokus dalam situasi dan kondisi apapun. Di tengah perjalanan, Lupita yang penasaran membuatnya terus bertanya dan bertanya tentang sisi kehidupan John. Namun pertanyaan demi pertanyaan yang seolah-olah tak ada habisnya terucap dari bibir gadis kecil tersebut, membuat John pada akhirnya mengatakan kalau dia hanya ditugaskan untuk menjaga Lupita, bukan untuk menjadi temannya mengobrol. Mendengar hal itu, Lupita pun menjadi kesal. Dengan wajah polos khas seorang gadis kecil, Lupita pun merajuk dengan memilih pindah ke kursi belakang. Were you unhappy? What happened to your hand? It's a birth defect. No, it's not. Look, no more questions, okay? I'm not being paid to be your friend. I'm being paid to protect you. So no more questions. That's it. Period. You hear me? Yes. Wait a minute. Di malam harinya, John terlihat gelisah dan larut dalam kesedihan tatkala kembali teringat akan masa lalunya, di mana ternyata selama ini John mengalami depresi, merasa selalu dibayang-bayangi oleh kejadian yang pernah ia lakukan, menghabisi ratusan jiwa dengan sangat keji, sampai akhirnya Tuhan mengutuk perbuatannya dan memberikan hukuman berupa siksaan batin. Rasa bersalah yang teramat sangat membuat hatinya pun semakin rapuh, hingga di malam itu ia berniat akan mengakhiri hidupnya, meletakkan pistol tepat di kepalanya, dan... Merasa aneh dengan pistolnya yang selalu saja tidak berfungsi setiap kali dia mencoba bundir, membuat John merasa perlu untuk menghubungi sahabatnya yaitu Paul untuk menanyakan tentang keanehan tersebut. Chris, you alright? Hey, listen, you ever have a 9mm round that didn't go off? Mendengar hal itu, Paul pun mengatakan bahwa peluru tidak pernah berbohong, di mana ketika peluru berhasil ditembakkan dan orang itu mati, bisa diartikan bahwa orang itu memang sudah ditakdirkan harus mati. Namun sebaliknya, ketika pelatuk dilepaskan dan selalu saja gagal mengeluarkan selongsong peluru, tidak bisa dipungkiri orang tersebut memang belum ditakdirkan untuk mati. Like we used to say. Yeah, I'm sorry, Ray. I'm sorry, Wolf. No, it's okay. Nothing. I was watching TV. Di tengah guyuran hujan deras, John tanpa sengaja melihat Lupita sedang menatapnya dari balik jendela. Dan saat itulah John sejenak merenung hingga mendapatkan sebuah jawaban, menyadari di balik kegagalannya tak lepas dari rencana Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepadanya untuk tetap hidup, yang secara tidak langsung diberikan kepercayaan untuk menjaga dan melindungi kehidupan seseorang melalui gadis kecil bernama Lupita. Di keesokan harinya, John kembali melakukan pekerjaannya, mengantar Lupita ke sekolah seperti biasanya. Namun di tengah perjalanan, John tanpa sengaja melirik ke kaca spion bagian tengah, dan saat itulah ia melihat sebuah mobil yang sangat mencurigakan, di mana mobil itu terlihat membuntuti mereka dari belakang. Rasa curiga yang begitu besar membuat John pun dengan segera mencatat plat nomor mobil tersebut, yang entah apa tujuannya, namun yang pastinya John merasa suatu saat nanti dia perlu mencari tahu siapa di balik sosok penguntit itu. Siang harinya setelah Lupita pulang sekolah, John dengan segera mengantar anak majikannya tersebut untuk mengikuti kursus renang, guna mempersiapkan dirinya untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi renang yang tak lama lagi akan segera berlangsung. Namun setelah usainya pertandingan uji coba, tampak jelas kekecewaan dari raut wajah Lupita, lantaran ia tak mampu memperoleh kemenangan sesuai harapannya. Bahkan sekeras apapun usaha yang sudah dilakukan, tetap saja ia gagal dan merasa kesulitan untuk mencapai posisi 3 teratas.
Seolah-olah menyadari kegelisahan Lupita, John dengan naluri kebapaannya mencoba menenangkan dan membesarkan hati gadis kecil itu. Sebagai seorang mantan marinir yang pastinya memiliki pengalaman dalam hal berenang, John tentu saja tahu betul di mana letak penyebab kekalahan Lupita, di mana ia sempat melihat gerakan Lupita yang terlambat sepersekian detik memasuki kolam renang, dan dipastikan oleh John bahwa penyebabnya hanya karena Lupita kaget mendengar suara tembakan yang dijadikan aba-aba untuk melakukan start. Sampai akhirnya terdoronglah sebuah ketulusan dari dalam hati John. Ia melatih Lupita setiap hari dengan menitik fokuskan latihan kecepatan, melatih gerakan refleks agar tak lagi kaget saat mendengar suara tembakan. The gunshot holds no fear, say it. The gunshot holds no The fear. gunshot holds no fear. Say it The gunshot holds no fear. louder. The gunshot holds no fear. Louder. The gunshot holds no fear. That's good. Are you set? Setelah beberapa hari latihan, terlihatlah sebuah perubahan yang sangat signifikan. Lupita mampu memecahkan rekor dengan kecepatan di atas rata-rata, yang mana hal ini membuat John terlihat bangga dan merasa bahagia. Go, 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 go. Go. 10.99. Singkat cerita, kompetisi yang ditunggu-tunggu pun pada akhirnya tiba. Lupita yang tak bisa didamping oleh kedua orang tuanya yang sibuk bekerja, mulai terbiasa dengan kehadiran John yang selalu menemaninya. Senor Chrissy, nice to see you. Oh, good to see you, Madre. Peter's parents are away on business in Juarez. Today, you are her father. Dan semenjak saat itu, kedekatan John dan Lupita terlihat semakin erat layaknya sahabat, yang tanpa disadari oleh John, kehadiran Lupita telah menghapus kesedihannya. Hari-harinya pun selalu dihiasi oleh senyum dan tawa. Bahkan ia mampu meninggalkan kebiasaan buruknya yang seorang alkoholik, membuktikan bahwa John telah mendapatkan kembali semangat hidupnya berkat seorang gadis kecil bernama Lupita. Hingga di suatu hari saat John mengantar Lupita ke les piano atas kemauan ayahnya, John melihat adanya keterpaksaan dari raut wajah Lupita yang sepertinya kurang berminat dalam dunia musik. Namun bagaimanapun juga Lupita seakan tak memiliki kuasa untuk membantah. Minat satu-satunya yang begitu besar dalam dunia olahraga renang membuatnya mau tak mau harus dengan berat hati menuruti kemauan ayahnya itu. Hola, Lupita. Hola, hola. Pásale. Bye. Bye. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Oh, gracias. Di saat sedang menunggu Lupita di luar gedung, John tiba-tiba mulai merasakan adanya sesuatu yang janggal di sekelilingnya, di mana ia melihat mobil polisi yang sedang berpatroli memblokade jalan masuk menuju lokasi gedung les piano tersebut. Rasa penasaran membuat matanya liar memperhatikan lingkungan sekitar, hingga pandangannya pun terfokus ke sebuah mobil berwarna silver yang sedang bergerak, di mana mobil itu ternyata mobil dengan plat nomor yang sama dengan mobil yang sempat mengikuti mereka beberapa hari yang lalu. Run! Baku tembak itu pun berakhir tepat di saat John ambruk dengan peluru yang kini bersarang di dadanya. Yang sialnya, Lupita yang seharusnya melarikan diri justru kembali ke lokasi penembakan, berteriak histeris meratapi tubuh John yang kini terkapar tak sadarkan diri. Dalam keadaan masih tak sadarkan diri, John terbaring di atas ranjang rumah sakit dan tidak menyadari bahwa saat ini dirinya dijadikan tersangka tahanan kepolisian.
dituduh melakukan serangan penembakan kepada 2 orang anggota polisi, sekaligus otak pelaku penculikan seorang bocah perempuan yaitu Lupita. Este hombre, John W. Chris, ciudadano norteamericano, está bajo arresto por el asesinato de 2 elementos de la policía judicial. Es también el principal sospechoso en el secuestro de Lupita Martín Ramos. Di tengah konferensi yang sedang berlangsung, seorang reporter dari salah satu media surat kabar lokal bernama Mariana Garcia dan juga Direktur Keamanan Nasional Meksiko bernama Miguel Manzano justru tidak percaya dengan fakta yang dituduhkan polisi Meksiko terhadap John. Mereka berdua sepertinya telah mengetahui bahwa penculikan Lupita melibatkan polisi Meksiko yang sedang bersembunyi di balik seragam dan jabatannya. Sementara itu di kediaman Ramos dan Lisa, terlihat jelas kepanikan dari raut wajah suami istri tersebut yang tentu saja sedang mengkhawatirkan keselamatan Lupita, putri mereka. Hingga tak berapa lama terdengarlah sebuah panggilan telepon, di mana di seberang sana sang penelpon yang merupakan pemimpin dari kelompok jaringan penculikan atau kita panggil saja sebagai The Voice, meminta Ramos agar menyiapkan uang tebusan sebesar $10 juta sebagai syarat untuk pertukaran kebebasan Lupita, sembari memperingati Ramos agar tidak melibatkan kepolisian dalam hal ini, karena jika itu terjadi maka The Voice tidak akan segan-segan menghabisi Lupita. Hola. Do you love your daughter, Señor Ramos? Yes. Yes. Do you want to see her again? Yes, I do. Señor, if your daughter's life is as important to you as it is to me, you will do as I say. Yes. Okay, yes. Agensi dari pihak kepolisian yang kebetulan sedang memonitor percakapan itu tentu saja tak memiliki opsi lain, di mana untuk saat ini mereka sepenuhnya menyerahkan keputusan itu di tangan Ramos untuk menyerahkan uang tebusan ke lokasi yang sudah ditentukan oleh sang penculik. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan, Ramos yang diperintahkan oleh The Voice untuk membawa sendiri uang tebusan tersebut. Tanpa berlama-lama, ia dengan segera menyeret 2 tas berisikan uang tunai dan memasukkannya ke dalam bagasi sebuah mobil yang terparkir di lahan kosong. Leave the money in the trunk of the white car, then return to your car. Namun siapa sangka, baru saja Ramos meninggalkan lokasi untuk segera kembali ke mobilnya, kelompok para penculik tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria tak dikenal hingga menjarah uang hasil tebusan. Baku tembak itu menyebabkan salah satu dari kelompok penculik itu pun tewas meregang nyawa. Yang sialnya, sosok itu ternyata adalah saudara kandung The Voice, sehingga ketika ia mendengar informasi tentang kematian adiknya sekaligus raibnya uang tebusan, The Voice merasa bahwa Ramos telah menipunya dengan mengirimkan beberapa orang untuk merampas kembali uang tebusan itu. Hello? Mr. Ramos, you betrayed me. You killed my nephew. You took my money. Señor Ramos, que Dios se apiade de su hija. Mendengar hal itu, Lisa dengan cepat merebut telepon dari genggaman tangan suaminya. Dengan panik sembari menangis histeris, ia mencoba memohon-mohon kepada The Voice untuk memberikan kesempatan kedua dengan berjanji akan segera menyerahkan uang tebusan yang kedua kalinya. Namun dari sekian usaha Lisa mencoba membujuk The Voice, tetap saja The Voice ini tak lagi menginginkan negosiasi yang secara langsung menegaskan bahwa nyawa adiknya harus dibayar dengan nyawa Lupita. I'm really sorry. Now it is too late. Di keesokan harinya di rumah sakit, Paul yang saat itu berniat akan menjenguk John sahabatnya, saat itu juga melihat seorang oknum polisi korup dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan ketika polisi itu meninggalkan lokasi, saat itulah Paul kembali melanjutkan pencariannya untuk menemukan ruangan tempat di mana John saat ini dirawat. Namun di tengah pencariannya, secara kebetulan ia melihat Miguel mengeluarkan John dari ruangan tersebut, yang pada awalnya Paul merasa keberatan dan bertanya mau dibawa kemana John sahabatnya itu. Dengan suara pelan setengah berbisik, Miguel pun memperkenalkan dirinya, lalu menjawab pertanyaan Paul dengan mengatakan bahwa John harus secepatnya dikeluarkan dari rumah sakit tersebut. Karena bagaimanapun juga setelah John membunuh 2 orang polisi korup beberapa hari yang lalu, bisa dipastikan rumah sakit bukan lagi tempat yang aman buat John. Singkat cerita, John pun dibawa ke sebuah biara yang merupakan satu-satunya tempat yang dianggap cukup aman. Dan di saat John sudah tersadar dari komanya, di saat itu pula Miguel meminta John agar mau bekerja sama mengungkap kasus penculikan yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi. Dengan harapan masih ada cukup waktu
untuk menyelamatkan Lupita dan beberapa korban lainnya dari dekapan para penculik. Did you recognize any of this man? No. Those were all policemen. Bad judicial cops. Protected by a brotherhood. A brotherhood called La Hermandad. Beberapa hari kemudian setelah John merasa kondisinya mulai berangsur membaik, ditemani oleh Paul, John mendatangi lokasi baku tembak sekaligus lokasi penculikan Lupita, di mana di sana John melihat garis kapur masih menempel sebagai penanda titik jatuhnya korban. Sejenak John terhenyak, mencoba mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, di mana ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena tak lagi mampu untuk bangkit, bahkan tak sempat menyadari komplotan penculik membawa Lupita secara paksa. Beranjak dari lokasi kejadian penculikan, John yang masih ditemani oleh Paul, saat itu juga mendatangi rumah Ramos untuk mengemasi sisa barang-barangnya. Setelah mengemasi barang-barang dan akan segera pergi, John tiba-tiba kembali terhenyak tatkala terlintas ingatan kebersamaannya dengan Lupita, si gadis periang. Dari raut wajahnya tersirat kesedihan, layaknya seorang ayah yang sedang kehilangan putrinya sendiri. Di saat John sedang fokus membaca buku diari milik Lupita yang berisikan curhatan tentang dirinya, di waktu yang bersamaan Lisa masuk ke dalam mengagetkan John, di mana Lisa terlihat risih melihat John berada di dalam kamar putrinya itu. Menyadari kedatangan sang pemilik rumah membuat John pun merasa tidak enak hati, sehingga ia meminta maaf karena telah lancang memasuki kamar Lupita tanpa izin, dengan mengatakan bahwa tujuannya masuk ke sana hanya ingin mencari Alkitabnya yang dirasa mungkin berada di dalam kamar Lupita. Tak lagi mempersoalkan keberadaan John di dalam sana, Lisa tiba-tiba menangis sesenggukan ketika ia kembali teringat dengan putrinya. Oh, baby, she needed me so much. Sometimes I felt like I had nothing to give her. Just, I don't know what to do. Entah kenapa John merasa hatinya seperti disayat sembilu setelah mendengar curhatan Lisa. Tampak jelas kemarahan tersirat dari raut wajahnya, mengharuskannya melakukan sesuatu yang entah seperti apa. Namun yang pastinya, ia akan memberikan penderitaan kepada para penculik, bersumpah akan memberikan rasa sakit sebelum mereka menemui ajalnya. Anyone that was involved, anybody who profited from it, anybody who opens their eyes at me. Di saat itu juga tanpa lagi membuang-buang waktu, John dengan segera mendatangi toko senjata untuk membeli beberapa perlengkapan seperti pistol dan juga senapan, beberapa granat genggam, beserta dengan 1 unit bazooka. Setelah perlengkapan dirasa cukup, John kemudian meminta bantuan Mariana, yaitu sang reporter, untuk mencari informasi alamat seseorang berdasarkan pelacakan plat nomor, yaitu nomor plat sebuah mobil yang sempat membuntutinya beberapa waktu yang lalu. Setelah mendapatkan lokasi alamat si penguntit atas bantuan Mariana, John dengan segera menyambangi lokasi tersebut yang berlokasi di sebuah apartemen di kota kecil Los Arcos. Si penguntit ini ternyata adalah seorang polisi korup bernama Jorge Gonzalez. Ia terlihat begitu sangat kaget ketika melihat John masuk ke dalam mobilnya sembari menodongkan sepucuk pistol. Jorge Gonzalez. Soy policía judicial. Menea. Okay. Tak berapa lama mobil itu pun berhenti di sebuah lokasi tebing yang sangat sepi, di mana John melakban tangan polisi korup itu ke setir mobilnya, lalu menginterogasinya dengan cara yang cukup ekstrim. Voy a hacerte unas preguntas. Si no me dices toda la verdad, vas a sufrir mucho más de lo necesario. Voy a cortarte los dedos. Uno por uno. ¿Me olvidas? No mames. ¿Sabes quién soy yo? Eres miembro de la hermandad, ¿sí? ¿La hermandad? ¿Correcto? Ok. El secuestro de Ramos. Iba yo a la entrega.
No sé nada. Nosotros nada más nos dijeron que fuéramos por la niña. ¿Quiénes son? No sé. No sé. No sabes. No sé. No sé. La voz. Ok. The Boise. La voz. No encuentro la voz. Cabrón. Hago mi trabajo nada más. Trabajan un rey de esas. Tiene un lunar en la cara del lado izquierdo muy grandote. Y le dicen el ceniceros o el carnicero. ¿De la remendad? Sí. Ok. Di malam harinya berbekal informasi dari Jorge, John kembali beraksi dengan segera mendatangi diskotik tersebut, di mana di sana dia mencoba bertanya kepada dua orang penjaga dengan cara memberikan sejumlah uang. Namun ketika tak mendapatkan jawaban sesuai dengan harapannya, pada akhirnya John pun kehilangan toleransi dan mengamuk. De la niña. My cell phone. You just wait around for calls and we don't even have a fucking number. Who paid you? We got an ATM card. We take out $200 measly every 2 weeks. What's the PIN number? The what? The PIN number. Yeah, The code number? It's 4747. 4747. No way! The fucking boss kid or his brother. Who's the boss? Who's the boss? Who's the boss? You never see his face. Lying to me right No. I'm telling you the Who truth. stole it? He said some fucking cop took it. Who? Fuentes. Fuente. Yeah, that's it. All right. He's a lieutenant for the anti-kidnapping division. Fuente. Say goodbye. Oh, shit. Escúchame. Si me dices, no he encontrado, me dejaré vivir. Pero yo no sé. ¿No quieres la niña? Setelah mendapatkan beberapa informasi, John kemudian membawa keluar seorang gadis kecil yang merupakan salah satu korban penculikan. Lalu ia membakar gedung tersebut dan menghubungi Mariana untuk segera datang ke lokasi bermaksud untuk kembali meminta bantuan. Listen, it's me. Yes, no, listen. Do you know anything about it? Where are you? Setibanya Mariana di lokasi, John kemudian meminta bantuannya untuk mencari tahu siapa yang melakukan penyotoran ke dalam rekening tersebut, sembari menyerahkan kartu ATM beserta dengan kode PIN-nya. You got banking connections? Connections? PIN number's 4747. I want to find out who's put money in that account. 4747. What do you know about a cop named Fuentes? It's with the anti-kidnapping division. 3 years ago, they caught him with $50,000 and a dead body in the trunk of his car. Never charged. He lives in a judicial compound. Travels by motorcade. Take care of her? Yes. Well, how can I find you? I'll find you. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. John berjalan kaki menyusuri jalan di sebuah kota kecil yang saat itu terlihat cukup ramai menyamarkan keberadaannya. Dengan menggunakan setelan jas yang sangat rapi plus dengan kacamata hitam, John berjalan sembari menenteng sebuah tas berisikan perlengkapan senjata, sembari sesekali melirik ke segala arah untuk memastikan keamanan di sekitarnya. Tak berapa lama langkahnya pun berhenti tepat di ujung jalan, di mana pandangan matanya tertuju ke sebuah toko lukisan, dan menyadari apabila seseorang berdiri di lantai 2 toko tersebut, bisa dipastikan ia dapat melihat dengan bebas aktivitas kantor polisi yang berada di seberang jalan, bahkan tanpa satupun objek yang menghalangi pandangan mata. Sehingga saat itu juga John menghampiri toko lukisan tersebut untuk kemudian meminta izin kepada si pemilik toko yang merupakan sepasang suami istri lanjut usia agar mengizinkannya masuk ke dalam tokonya itu. La iglesia dice que hay que perdonar. Forgiveness is between them and God. It's my job to arrange the meeting. Tak berapa lama setelah menyiapkan bazooka yang disetting tepat mengarah ke kantor polisi, muncullah iring-iringan mobil Fuentes yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter, dan saat itu juga tanpa lagi membuang-buang waktu, John dengan segera melepaskan tembakan amunisi bazooka hingga menghancurkan salah satu mobil anak buah Fuentes.
tepat di bawah kolong sebuah jembatan. John mengikat kedua tangan Fuentes dengan mata tertutup lakban, lalu menginterogasinya dengan sebuah pertanyaan seputar uang tebusan Lupita yang tiba-tiba dirampas oleh seseorang. You hear me? You know where we are? We're under the bridge. Where the deal went bad. The ransom got stolen. You want to tell me what happened? Mendengar pertanyaan itu, Fuentes tetap bersikeras menolak untuk diajak berunding. Ia sama sekali tak memperlihatkan sikap kooperatif, bahkan dengan angkuhnya ia justru membanggakan posisinya yang merupakan seorang presiden dari kelompok La Hermandad. You heard of La Hermandad? Yes, I have. You know what it is? Yes. I'm the president of La Hermandad, pendejo. You're the president? Yes. The president? Wow. Let me show you what I got here. See this? This is a charger. It's used by convicts to hide money and drugs. They stick it in their body, they tuck it up their... You familiar with that? This, look at me. Pencil detonator. Timer. Used as receiver, transmitter. C4. Highly explosive. You put them all together, you got a bomb. Not very sophisticated, but very powerful. That's what you have in your ass right now. Mendapatkan ancaman dari John yang dirasa bukan hanya sekedar gertakan belaka, Fuentes dengan wajah yang mulai memperlihatkan mimik ketakutan, pada akhirnya dengan segala keterpaksaan yang menceritakan kronologi di balik penculikan Lupita. Dalam ceritanya terungkaplah sebuah fakta baru, di mana pengacara pribadi Ramos yaitu Jordan Calvus ternyata selama ini bersekongkol dengan Fuentes untuk mendapatkan uang tebusan $10 juta dari hasil penculikan Lupita, di mana Calvus menyewa kelompok para penculik yang dipimpin oleh The Voice. Yang sialnya Fuentes tidak ingin berbagi hasil dan pada akhirnya mencurangi Calvus. Ia mengirim anggotanya untuk menyerang para penculik, bahkan merampas uang hasil tebusan dari anak buah The Voice saat bertransaksi. Namun seperti yang kita ketahui bahwa serangan dari anggota Fuentes mengakibatkan adik dari The Voice harus tewas meregang nyawa. Sehingga mulai saat itulah kekacauan semakin bertambah parah, menyisakan dendam yang tak termaafkan dari sang penculik yang justru mengancam nyawa Lupita. John yang menyadari bahwa Jordan Calvus adalah salah satunya orang yang mengetahui identitas pemimpin penculik atau The Voice. Saat itu juga ia beranjak pergi untuk menyambangi kediaman Calvus, sembari meledakkan mobil bersamaan dengan Fuentes yang masih menempel di atas kap mobilnya. Guess what? What? Ramos' lawyer, Jordan Calvus. Jordan Calvus? What are you going to do now? What am I going to do? I'm going to leave. I got to go. Oh? Yeah, I got... Hey, come on. Yeah, what about me? What about you? You got 40 seconds. Hey! Singkat cerita, tibalah John di kediaman Calvus alias pengacara Ramos. Namun saat dia masuk ke dalam, ia pun seketika kaget saat melihat tubuh Calvus mengambang di kolam renangnya yang kini dipenuhi oleh cairan merah. Beranjak dari kolam renang, John memasuki ruangan kerja Calvus untuk mencari petunjuk. Dan saat itulah John menemukan rekening koran yang berisikan transaksi atas nama Ramos, sehingga John pun sadar dan sangat yakin bahwa Ramos, ayahnya Lupita, dipastikan ikut terlibat dalam penculikan putrinya sendiri. Hola? Mariana, it's me. Chrissy, where are you? Listen, I got something that looks like banking codes from Bank Coast in the Cayman Islands. I need it translated as fast as you can. Whose account is it? Jordan Calvus. And it looks like U.S. deposits and withdrawals. And give me the same thing on Samuel Ramos. That's it? That's it. Rasa penasaran John menuntun langkah kakinya dengan segera mendatangi rumah Ramos, di mana di sana ia mendesak Ramos agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bersamaan dengan munculnya Lisa yang awalnya tidak percaya dengan fakta tentang suaminya itu. Greasy. Samuel. Honey? What's going on? That's what I want to know. What is going on? What happened, Lisa? Were you in on this? Or was it just your husband? You know what I'm talking about. Peter's kidnapping to death. Peter got killed because the Shut ransom up! got stolen. What are you talking about? 2.5 million. 2.5 million to your lawyer, Jordan Calvus, that he put in an account in the Cayman Islands, but he won't get a chance to spend it. What happened to the other 5, Sam? Tell your wife. It's your chance to talk. Samuel! What? I love you! Tell me the truth! You want to know the truth? I inherited his debt and his mess. You and I inherited tell me his lawyer. what happened to my baby! I agreed to the kidnapping. I did it for us. For the 3 of us. I'm so sorry. Di
Di tengah perasaan bersalah dan menyesali perbuatannya, Ramos pada akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana kekecewaan ini berawal ketika Ramos mulai menyadari perusahaannya beranjak mengalami kebangkrutan. Utang di mana-mana, bahkan aset pun mulai hilang satu persatu, sehingga terungkaplah fakta bahwa pertemuan Ramos dan Calvo saat itu tak lain sedang membahas permasalahan hutang yang dialami Ramos. Dan parahnya, Calvo sebagai pengacara justru menyarankan kepada Ramos agar melakukan rekayasa penculikan terhadap Lupita, putrinya sendiri, dengan tujuan asuransi Lupita bisa dicairkan yang diperkirakan bisa mencapai hingga 10 juta dolar. Namun sayangnya rencana tidak sesuai dengan harapan. Semua rekayasa yang diatur oleh Calvo ternyata gagal hanya karena sekelompok pria yang tiba-tiba menyerang, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa saudara kandung sang penculik. Sehingga akibat dari semua itu, sang penculik pun murka dan Lupita kini benar-benar menjadi korban. Mendengar penjelasan dari suaminya tentu saja membuat Lisa terlihat begitu sangat marah. Ia tak menyangka suaminya telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh tanpa peduli dengan risiko yang bakalan terjadi. Rasa kesal bercampur amarah membuat Lisa seketika mengucapkan kata-kata sumpah serapah, hingga muncul niat yang sangat besar dalam dirinya untuk menghabisi suaminya dengan tangannya sendiri sebagai pelampiasan untuk menyembuhkan rasa sakit hatinya itu. Namun John mencegah hal itu terjadi. Ia hanya tidak ingin Lisa berakhir menjadi tersangka pembunuhan, sehingga ia memberikan sepucuk pistol beserta satu peluru kepada Ramos sebagai penentu apakah Ramos layak mati, atau mungkin masih diberi kesempatan untuk hidup dengan memasrahkan nasibnya pada sebuah peluru seperti yang pernah dilakukan oleh John beberapa waktu yang lalu. You know, they say a bullet always tells the truth. I'll pray for you. Di keesokan harinya John yang sudah mengantongi salah satu nama dari komplotan penculik. John pun dengan segera menyambangi rumah oknum penculik yang diketahui bernama Sanchez, di mana aksinya kali ini tanpa John sadari sedang dipantau oleh Miguel Manzano. Está entrando. ¿Qué hacemos? Nada. Dengan luka tembak yang kini kembali bersarang di bagian dadanya, John dengan sekuat tenaga mencoba bertahan, memaksakan dirinya mengejar Sanchez saat itu juga. Tanpa lagi mampu melakukan perlawanan, Sanchez, bak seekor anjing diseret paksa kembali ke rumahnya, bahkan istrinya yang sedang mengandung pun diperintahkan oleh John untuk duduk tanpa gerakan tambahan. ¡Siéntate! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Istri Sanchez yang tidak ingin terjadi sesuatu pada suaminya, pada akhirnya ia memberitahu bahwa pemimpin dari jaringan penculikan itu adalah seorang pria bernama Daniel, yang tak lain adalah kakak kandung Sanchez itu sendiri sekaligus otak dari seluruh aksi penculikan di Meksiko. Daniel Rosa Sánchez. La voz. Sí. Aquí no hay señal. Tenemos que salir. Hola, Daniel. Señor Creasy. Yeah, I got your family here. Your brother doesn't look too good. Yeah, Reina, she's what, about 8 months? Huh? And there you are. You have my family. Your brother wants to speak to you. I don't want your money! All right. I will give you a life for a life. Whose life are you talking? What are you talking about? Girls. Pitas. Peter's dead. I'm a businessman. A girl dead is worth nothing. She's alive. All right. Ada sedikit kelegaan ketika John mendengar informasi itu, sehingga ia mengajak Daniel untuk melakukan pertukaran, di mana John meminta agar Daniel menyerahkan Lupita untuk ditukarkan dengan nyawanya sendiri. Setelah sepakat dan menentukan lokasi pertukaran, John pun segera bergegas menuju ke lokasi dengan membawa serta Sanchez yang masih dijadikan sebagai sandera
untuk mengantisipasi jika saja Daniel tidak amanah dengan ucapannya. Listen to me, don't hang up. I think Peter's alive. Take the road to Pueblo, get off Junction 34th South Side. Meet you there in 2 hours. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun tiba di lokasi, di mana John meminta Lisa agar membantunya menodongkan senapan ke arah Sanchez, sementara dia sendiri akan melakukan pertukaran dengan Daniel. Segera John berjalan menyusuri sebuah jembatan untuk menyerahkan dirinya. Hingga tak berapa lama, Lupita pun dikeluarkan dari mobil, berlari menghampiri John untuk kemudian memeluk pria setengah baya itu dengan sangat erat. Tangis haru bercampur kebahagiaan dirasakan oleh Lupita. Sebuah pertemuan layaknya seorang ayah dan anak gadisnya, yang bahkan kehangatan seperti ini belum pernah dirasakan Lupita dari ayahnya sendiri. Namun kebahagiaan Lupita tiba-tiba berubah menjadi tangisan yang sangat menyayat hati, di mana ia baru menyadari bahwa pertemuannya dengan John saat itu merupakan pertemuan untuk terakhir kalinya, yang mungkin akan menjadi sebuah ingatan yang tidak akan pernah hilang sepanjang hidupnya. You alright? I didn't hurt you? Hi. All right, your mother's waiting for you. She's right down here near the bridge. Okay, you go home. Get where you're going. I'm going home too. Going to Blue Bayou. I love you, Gracie. Go run. Que esconde como la lluvia de algún tesoro.